semuanya anak-anak? Alhamdulillah lebih baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan hari ini bisa bertemu dengan Ibu dengan pelajaran matematika. Nah, sebelum pelajaran dimulai, silahkan ketua kelas memimpin doanya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen dulu untuk mengecek kehadiran kalian. Maimunah, Hadir, Bu. Multazam, Hadir. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang adalah pelajaran tentang materi turunan fungsi aljabar. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan mengajak kalian untuk mengingat kembali tentang definisi turunan itu apa. Ada yang tahu definisi turunan itu apa? Silakan mengacungkan tangan. Ya, silakan, Multazam. Turunan adalah suatu besaran yang berubah akibat suatu besaran lainnya. Nah, benar. Turunan itu adalah suatu besaran yang berubah akibat suatu besaran lainnya. Sebelum itu, Ibu akan membacakan kompetensi dasar yang akan dicapai untuk pelajaran hari ini. Nah, yang pertama, kompetensi dasarnya yang akan dicapai yaitu menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Dan indikator pencapaiannya yang pertama itu menjelaskan sifat-sifat turunan, dan yang kedua menentukan turunan fungsi aljabar dengan menggunakan definisi. Yang ketiga menentukan turunan fungsi aljabar dengan menggunakan sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Nah, sebelum itu ada yang tahu apa sih itu untuk buat apa untuk mempelajari turunan itu? Ada yang tahu? Ada ya. Yang pertama itu menghitung kecepatan sesaat suatu partikel yang bergerak dengan persamaan st. Yang kedua menghitung nilai minimum, dan yang ketiga itu menghitung keuntungan minimum. Nah, dari manfaat pembelajaran yang Ibu tadi paparkan itu, nanti akan ada subbab tentang penerapan dari turunan fungsi aljabar itu. Nah, langsung saja. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan membentuk suatu kelompok. Silakan membentuk kelompok masing-masing. Langsung saja Ibu akan memberikan LKS, di mana LKS ini adalah bahan diskusi untuk pelajaran hari ini. Silakan dilihat terlebih dahulu. Untuk diskusinya itu, setelah diskusi, kalian perwakilan dari kelompok akan presentasikan hasil dari diskusinya tersebut. Paham ya? Ya, Bu. Nah, sebelum berdiskusi, Ibu akan menjelaskan tentang turunan fungsi aljabar, yaitu tentang sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Ya, misalkan di sini n-nya itu bilangan rasional dan c-nya itu bilangan konstanta, di mana ux-nya itu dan vx-nya itu adalah fungsi-fungsi diferensiabel dengan turunannya itu masing-masing u aksen x dan v aksen x. Jika v aksen x-nya itu turunan dari fungsi x, maka berlaku sifat-sifat turunan fungsi aljabar seperti yang di papan ini. Perhatikan terlebih dahulu. Untuk sifat-sifat turunan fungsi aljabar, yang pertama yaitu jika fungsi x sama dengan c dikali ux, maka turunannya
F aksennya sama dengan C kali U aksen E. Yang kedua, jika fungsi X itu sama dengan UX plus minus PX, maka turunannya atau F aksennya adalah U aksen X plus minus V aksen X. ya benar. Yang ketiga, jika fungsi X itu sama dengan UX dikali VX, maka turunannya adalah V aksen U X sama aksen dengan X dikali V aksen X ditambah UX dikali V aksen X. Yang keempat, jika fungsi X sama dengan UX per VX, maka dan jika V-nya itu tidak sama dengan 0, maka turunannya atau fungsi X turunannya atau F aksen X-nya sama dengan UX kali VX dikurangi UX dikali V aksen X. per VX kuadrat. Selanjutnya yang kelima, jika fungsi X sama dengan UX pangkat N, maka turunannya adalah N dikali UX pangkat N dikurangi minus 1 dikali U aksen X. Dari penjelasan yang Ibu paparkan tadi, apa ada yang kurang paham? Tidak ada, Bu. Untuk lebih perjelas, silahkan buka buku paket Kemendikbud revisi 2017. Apa ada yang mau ditanyakan tentang dari buku itu dan dari yang Ibu paparkan tadi? Nggak ada, Bu. Sudah jelas? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang silahkan mengerjakan LKS yang Ibu berikan tadi. Untuk diskusinya itu waktunya 15 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan bersama-sama. Didiskusikan apa yang belum mengerti, silakan ditanyakan. Bagaimana? Apa ada yang kesulitan? Nggak ada, Bu. Ini Bu aksen X-nya itu dari mana? Kode 12 X sama 12. Dari ini, dari X sama dengan 4 X pangkat 3. Nah ini 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi X-nya itu 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi Bu aksen X-nya itu sama dengan 12 X kuadrat. Paham? Nah. Sudah paham? Paham. Ya, waktu tinggal 1 menit lagi. Ya, waktu selesai. Silahkan perwakilan dari kelompok silahkan presentasikan hasil dari diskusinya. Silakan. Untuk yang lainnya silahkan diperhatikan temannya ya.
Sudah. Sudah ya. Jadi kok bisa? Silakan dipresentasikan. Silakan yang lainnya diamati ya. Silakan Bu, dari mana Tx dan X-nya sama dengan 2x? Limit Mulai dari atas. f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi f x Per H. per h. Ya. F aksen x sama dengan limit x plus h pangkat 2 dikurangi x 2 2x. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 x pangkat 2 tambah h pangkat 2 tambah 2 ax dikurangi x2 per h Kuadrat. x kuadrat per h. Ya. Silakan lanjut. F aksen Sehingga turunannya yaitu limit H mendekati 0 terus h pangkat h kuadrat dikurangi dikurangi 2hx 2hx. per h. Ya. Terus F aksen x hingga menjadi limit H hingga menjadi limit h mendekati 0 mendekati 0 h plus 2x plus 2x per 2 per h. F aksen hingga menjadi f aksen x sama dengan limit h tambah 2x mendekati 0 f aksen x sama dengan 2x. X. Nah, maka turunan sehingga dari permasalahan tadi yang nomor 1 dengan menggunakan definisi turunan, tentukan turunan pertama dari fungsi x sama dengan x kuadrat. Nah, sehingga turunannya f aksen x itu sama dengan 2x. Yang lain paham? Paham Bu. Nah, silakan duduk. Nah, berarti semuanya udah paham ya? Paham. Nah, silakan lembar LKS-nya dikumpulkan. Nah, sebelum itu tadi sudah kita berdiskusi tentang pembahasan dari LKS. Sekarang Ibu akan mengecek kalian apakah sudah paham apa belum tentang turunan fungsi aljabar ini. Ibu akan membagikan soal tes ini. Silakan duduk seperti semula. Silakan dikerjakan. Waktu mengerjakan 10 menit. Dimulai dari sekarang. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Jangan ada yang nyontek. Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan. Waktu pengerjaan tinggal 2 menit lagi. Yang sudah selesai, silakan dikumpulkan. Ya, waktu sudah habis, silakan dikumpulkan.
Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apa yang dapat disimpulkan dari pelajaran hari ini? Yang pertama, Usaha. Yang pertama tadi definisi tentang turunan. Keturunan. Yang kedua tadi, Lingkungan. nah, yang kedua tadi tentang penerapan dari fungsi manfaat dari pembelajaran turunan. Yang ketiga tadi apa? Sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Ya tadi kalian sudah mengetahui sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Selanjutnya sampai di sini apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Apa pelajarannya gampang? Apa gampang? Gampang. Gampang-gampang susah. Nah, tugas untuk pertemuan selanjutnya itu Ibu akan memberikan soal pekerjaan rumah. Silahkan dikerjakan di rumah masing-masing dan dikumpulkan pertemuan minggu depan. Nah, untuk materi yang akan dibahas untuk minggu depan itu tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, silakan dipelajari di buku Kemendikbud 2017, buku paket ya. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, sebelum pelajaran diakhiri, silahkan ketua kelas memimpin doanya. Silahkan. Sebelum dari pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang satu kalimat dari Ibu sebelum berakhir untuk kelas ini. Satu kalimat dari Ibu yaitu ilmu yang berharga sama seperti barang yang berharga lainnya, tidak bisa didapatkan dengan mudah. Nah, ia harus diusahakan, dipikirkan, dipelajari, dan lebih dari itu harus selalu disertai doa. Nah, dari kalimat yang Ibu sampaikan tadi, jadi kalau ingin memperoleh suatu ilmu itu, apa yang harus diusahakan? Yang pertama, Belajar. usaha atau belajar. Yang kedua, pelajari. Yang ketiga, Pikirkan doa. dipikirkan. Yang keempat, Doa. ya benar. Nah, cukup sekian dari Ibu. Ibu mohon maaf kalau ada salah kata dalam mengajar kalian. Untuk pertemuan, sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.